Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wira Akbar Pamungkas. Saya mahasiswa dari Universitas Tadulako, Fakultas Peternakan dan Perikanan. Saya sekarang berada di UPR Sailuyu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah prinsip bioteknologi aquaculture. Di sini saya akan menanyakan para teknisi yang ada di UPR Sailuyu ini mengenai manajemen pemijahan ikan patin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada hari ini kita akan menjelaskan mengenai mekanisme pemijahan ikan patin yang akan nanti dijelaskan lebih banyak oleh Kak Pipit. Kemudian kita akan melaksanakan sesi tanya jawab bersama Kak Pipit, salah satu teknisi yang ada di UPR Haluyu. Baiklah, kita langsung saja ke mengenai mekanisme pemijahan dari ikan patin itu sendiri. Boleh dijelaskan oleh Kak Pipit? Sulit dia untuk pemijahan secara alami. Jadi di sini kita mengakalinya dengan teknik pemijahan secara buatan. Nah, ini kita menggunakan dua hormon. Dia menggunakan, yang pertama kita melakukan penyuntikan itu menggunakan hormon HCG. Kemudian yang kedua itu menggunakan hormon okaprin. Nah, itu hormon HCG sendiri dia digunakan hanya untuk penyuntikan betina saja. Jadi penyuntikan awal itu kita menggunakan hormon HCG pada betina. Kemudian menggunakan interval waktu 24 jam kita suntik kembali menggunakan hormon okaprin. Nah, setelah waktu 24 jam kita menggunakan hormon okaprin, kemudian kita tunggu selang waktu 15 jam kita menunggu untuk proses stripping. Nah, setelah dia di proses stripping itu sudah terlaksana, telur sudah keluar, kemudian dicampur menggunakan cairan HCl, kemudian dicampur dengan sperma jantan dan dicampur, kemudian kita menggunakan tanah liat merah. Gunanya itu untuk supaya telur itu tidak mendekat ke telur lain, karena daya rekat telur ikan patin itu sangat kuat. Jadi kita mengakalinya dengan menggunakan tanah liat merah. Kalau tidak ada tanah liat merah bisa teman-teman skip, teman-teman bisa ganti dengan larutan air ketapang atau dengan ampas teh ya, menggunakan ampas teh. Kemudian setelah dicuci bersih, kemudian teman-teman bisa langsung diletakkan di ruang penetasan. Kita menggunakan corong namanya. Kemudian itu di sana ada namanya kita menggunakan sistem resirkulasi. Itu proses penggantian air, dan kita tidak menggunakan aerasi. Karena kenapa? Karena untuk suhu penetasan telur ikan patin sendiri dia harus menggunakan suhu di atas 29 derajat. Paling bagus itu 30 atau 31. Nah, kemudian kita tunggu untuk proses penetasannya itu paling lama 24 jam, dan untuk waktu yang strategis penetasan itu 18 jam. Setelah menetas, teman-teman bisa langsung pindahkan ke akuarium. Di situ kita pelihara mereka, kita rawat mereka. Dan untuk pemberian pakan dia dari waktu 38 sampai 42 jam itu dari pertama menetas. Kalau misalnya teman-teman sudah lihat cadangan makanannya atau kuning telur yang ada di larva sudah habis, teman-teman harus langsung segera memberikan pakan Artemia. Nah, di situ kenapa? Karena di waktu 1 sampai 10 hari di situ larva ikan patin masih mempunyai sifat kanibalisme. Jadi kita harus beri makan. Kalau misalnya dia sudah muncul ke permukaan, beri makan lagi. Sudah muncul ke permukaan, beri makan lagi. Seperti itu. Kita rawat sampai 20
24 hari sampai 1 bulan lah di dalam ruang pemeliharaan larva. Oke, terima kasih banyak Kak. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Yang pertama yang ingin saya tanyakan mengenai dari awalnya apakah ada bobot-bobot tertentu untuk ikan patin yang bisa dipijakan atau bagaimana Kak? Ya, pasti tentunya ada. Dia kalau untuk betina paling bagus itu bobotnya 5 kg sampai 7 kg. Itu paling bagus. Tapi kalau misalnya mau lebih pun tidak apa-apa. Karena kita di sini di UPR Saluyu kita pernah memijahkan bobot indukan yang betina khususnya itu paling berat itu 16 kg. Kalau untuk jantannya sendiri dia 2 kg sampai 4 kg untuk bobotnya sendiri. Jadi di situ sudah menghasilkan sperma yang bagus untuk untuk melakukan pemijahan. Oke, terima kasih Kak. Dari saudara Wira, siapa tahu ada yang ingin ditanyakan? Bagian interval pemberian pakan untuk benihnya itu kan kakak bilang kalau dia muncul ke permukaan baru kasih makan lagi kan, masa harus diperhatikan terus kan? Nah, itu makanya kita biasa kalau misalnya mulai kita akan pemijahan larva ikan patin, kita sudah harus punya persiapan. Paling enggak kita stay di dalam bangsal di ruang penetasan itu 24 jam biasa kita stay di situ. Tapi kalau misalnya ada keperluan lain kita bisa kasih waktu interval 3 jam sekali. 3 jam sekali kita harus kasih makan artenya. Berarti kita 30 berapa 3 jam 3 sekali? jam, 3 jam Baru itu sekali. kan baru dirawatnya sampai 1 bulan. Ya. Berapa? Dia umur 1 sampai 10 hari. Umur 1 sampai 10 hari di situ proses Proses kanibalismenya itu hanya 10 hari saja. Sifat kanibalismenya itu dia dari dari umur 1 hari sampai 10 hari. Jadi di situ yang betul-betul harus kita push kasih makan artinya nanti kalau misalnya sudah lewat sampai 10 hari atau biasanya 14 hari kita sudah ganti pakan. Kita biasa kasih pakan cacing sutra. Kalau tidak ada cacing sutra kita ganti dengan dapnia. Terus kalau sudah lewat 10 hari itu interval pemberian pakannya setiap berapa jam sekali? Dia biasa 3 kali sehari. 3 kali sehari. 3 kali sehari, jadi pagi, siang, sama sore. Tapi kalau misalnya kalau misalnya kita lihat lah, kalau misalnya dia masih kalau misalnya cadangan di perutnya itu kan masih kelihatan, pakannya masih kelihatan. Kalau misalnya warna merah sudah tidak ada, kita kasih makan lagi malam. Tapi paling seringnya 1 hari 3 kali. Ada lagi? Mungkin itu saja barangkali Kak. Baiklah teman-teman, itulah yang dapat disampaikan oleh salah satu teknisi yang ada di UPR Saluyu ini. Dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.